Guys, sekarang kami sudah makan ini dia. Ya guys, selamat pagi, selamat jumpa kembali di channel Frobidake. Hari ini kita akan jalan-jalan. Tadi kita sudah selesai makan. Hari ini kita akan menuju ke Palopo. Ini kembali lagi dengan driver anak ganteng, ditemani abang yang ganteng di belakang, Kakak Fari. Kami bertiga hari ini mau berangkat ke Palopo mengunjungi rumah dari abang, atau orang sini mengatakan kakak ya. Karena kakak punya rumah di Palopo, dan seingat saya sudah buat videonya, nanti lihat di atas ini channelnya. Kami pernah pergi pada tahun 2019 menuju 2020, tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, itu. Dan kita akan lihat sejauh mana perkembangan di gedung dan bangunannya ada di sana. Tapi kita akan nge-vlog perjalanan ini. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati sejauh mana perjalanan kami ke Palopo. Dan kan dia bisa teruang kan jalan ya, layar lagi. Kok mana pertama? Lo langsung lama kumpulan Manggarai, kumpulan Flores. Wah, ada dia. Tuh haji no solar. Oh, mistah na tapi jalan ako na keluarga dari Manggarai. Sulit lah, apa nak sulit tu boy. Kabupaten Rantau jadi sebulan lapangan. Mangka ni garai lah ni bang. Kantor bersama ulan jadi di kantor bupati sementara. Di kapiling lu ya, sebelah kiri kan kapiling lu, sama istana ini. Makan jagung. Langganan toh? Ya, Iya. Jagung dulu, makan jagung. Sawah, apa? Itu mana nih? Itu yang oh. Mana nih itu lo? Kami sekarang sudah di tempatnya kakak, dan sekarang melihat tanah begitu luasnya, sejauh mata memandang itulah miliknya. Juragan kadek gitu. Jadi begitulah, inilah tanah milik dari Bapak Andri. Jadi
kebetulan akhir tahun ini kita jalan-jalan dulu melihat situasi di sini, karena memang betul besar sekali untuk investasi jangka panjang. Ini sedang mau panen, sebenarnya hanya karena akhir tahun jadi banyak yang berhalangan. Nah, di belakang saya ini masih tanahnya. Ini adalah pondok. Jadi kalau mau mancing ikan banyak di sini. Mana? Iya, tema itu nanti daw nang otuparin om itu. Om itu. Namanya silangan ini teh. Silangan tuker untuk kayu kopodo. Kayu kompudo. Yo, Ujung do. yo. Berarti apa kita padang Iya tahu? nasa ngalangan teh. Jadi pondok ini masih kita punya. Masih. Yo. Semua ke atas batas pohon itu di atas itu. Sir kita birin saluloon na to nani karon to kayu kopulo to. Nah. Mo to. Potong lo miti om. Iya, Belok lo mesti iya. to. Tama pati maiyo na to. Iyo. Belok mani ati Male nani. langan titi ulang Dito pito pini apa tete. Yo ya malangan to. Ya lurus mo langan to. Tanyam Iya. te nani to irlan to. Lurus mo ilangan to. Iyo, silangan to nani karon Lurus to. mani Iya. maabiring do ya tinte kayu kapua. Iyo kayu kopulo. Marurok ko salu. Masih. Kaya maabiring mo lang ante salu. Mula. Ya, ini adalah sawah milik dari kakak juga. Kami mau lihat batas tanahnya ini sebenarnya. Jadi dulu waktu dibeli tanah ini seperti ini. Jadi dibuka supaya jadi lebih bagus untuk dipakai bercocok tanam. Ini semua. Nah, di bawah ini ada sungai. Lalu di sebelahnya itu jalan. Nah, sebentar lagi kami mau naik mobil, mau menuju ke sebelah atas lagi ya, guys. Oh yo nak lupa po nakirim berita laku. Oh, jam itu Padang. Padang. Aduh, pokok pudiar tatu po anak. Oh, To paste. pasti. Iya. Ini di sekolah kedua ini. Ya. Orang oke. Mata ka kun oleh yung miti pare. Ah iya, aku ini atau om saya nak ko, cina lebih malah yang kulingi itu, na saya nak hubungin ada kita mana sudah. Ana bisa tungon dulu ya lah. Dia pa yate to jeput lo. Yang itu nanti senderan itu anak di kilo deh. Pira po lokasi lo to. Sama pa Ito rin. ko po kada pare ko. Yung tip pingairan na. Oh itu mungkin air nih. Nah, ini pohon ini tandanya sampai di sini. Nah, kebetulan ini sudah dibuka orang sebelah, berarti batas kebun. Enggak ada jembatan. Daya ini om. Iya, Ah, ini adalah batas nih. batas tanah. Lihat, mari cari teh kondi pa. Lombok. Lah ada. Nggak ada. Pokoknya lurus banget om itu, masih Rona. Terus sampai di sini di. Saya mau tuh. Ini kalau di sampai di bawah itu kak berapa hektar le? Sekitar 4,5. 4,5 ya. Iya, ini pas. Setengah hektar. 4,5 hektar itu. 4,5 hektar.
Jadi ang lapangan daw maksami tapi kaya nakamati. Ya, perbisa itu kian selamat ya. Dari itu ada konflik sama itu. Sangat bisa hektar ko. Bisa hektar. Iya. Tahun di Meli. Hindi kayo. Dulu tama nila to. Iya iya. Berarti itu pulang di umat itu. Iya belok kanan. Oke. Ya, kita menuju ke lokasi yang kedua. Ini jalan ini trans Kincang itu. ini mobil provinsi ini jalan ke dari Palopo ke Makassar boleh. Mana kung ilan kayo para sa mga Mo. main dari itu. Pakuliw na ito dito yung Malapalo itu pernah na ano? Nah itulah, Iya. wis setengah kilo ang rasa ito. Oh. Serikaya. Pocingke juga ada Pocingke. Pocingke le. Itu batas masih pedang kuat. Oh, ini batasnya. Enak itu. Ini Iya. Itu punya batas. sampai di Berarti yang gimana nih? ini. Oh, pas itu. Itu laku. Iya. Termasuk melo-melo sa si pare te. Iya, termasuk Melo tuh, Om. Iya. Yang pertama kualitas. Pertama dulu. Ini parah aja. Jadi ini adalah lahan dari Bapak Andri. Padinya juga sudah siap panen ini. Dulunya ini adalah tanah yang pertama dibeli sebelum yang lainnya tadi. Oh ya, Pak. Masih ini, Pak. Ya ini, Masih ini. ini sayang. Bagus sekali. Oh begitu. Bagaimana, Pari? Ya, ini Pare sedang melihat Pare, saudaranya. Namanya juga Pare, saling mengunjungi karena akhir tahun dan mengucapkan selamat Natal. Nah, rupanya lahan ini masih terus sampai di atas. Jadi sejauh mata memandang, inilah lahan persawahan dari Bapak Andri. Yos katanya. Di sana juga beliau juga punya mesin. Nanti kita akan review mesinnya, mesin perontok. Ini, guys. Batas nanti. Batas di mana? Kampo ya teh.
Oh, yang ada sawahnya tuh Teh ngalir ke to. Pisang. Terus ini teh pisang sampai eh, pohon. turun lagi di bawah sampai batas pondok itu ke sana. Pondok masih masuk. Iya, ke sana. Baru Batas Kaluku. pohon sagu. Oh, sagu. Iya. Ma abien ke Kunti. Ini puntir ke to iya. Ya, Yang sampai bano-bano di anu tadi tuh. Sarang burung. Pondok ya, pondok kan. Sama pakai pau tuh. Iya po ma iya to. Yang tuh. Yo. Gimana batas atau ada pondok di sebelah sana, itu adalah batasnya, tetapi masih di bawah satu lagi sebelum rumah walet itu juga masih lahan dari Bapak Andri. Ini semua di bawah ya. Ini harus panen dalam 1 minggu. Mudah-mudahan awal tahun baru ini sudah ada yang bisa kerja untuk mengadakan panen. Hari ini tanggal 29. Ternyata besok 30 sudah selesai para pekerja beroperasi. Jadi mereka harus istirahat. Tapi namanya panen harus segera, karena kalau tidak musim panen di sebelah saya ini belum. Ini mungkin masih 1 bulan ke depan. Ya, Mira. Jadi keunikan dari batas tanah dari Bapak Andri adalah beliau Oh, pohon apa? Kalisi. Masih pohon pepaya, terus ke bawah pohon pisang. pohon pisang. Oh, ada sungai juga ya? Ya. Ada pengairan ya? Ya, ini ada ditanami pohon sebagai tanda batas tanah. Mangga. Di sana ada mangga. Ini juga ada mangga. Ini Pak Cika lagi happy-happynya. Oh, masak, ada mangga. Bagaimana masak, Pare? Hai. Petik ini lagi Pare memetik mangga, berkatnya mangga. Lagi brother. Wah, Kenang-kenangan ini. iya. Nih, ai. Saya tertawa keras begitu tadi karena Cuma mana peperin nanti yang belum mampu peperin. Hah? ini juga. Ini di bawah, brother. Ya. Sampai pohon pisang itu terus. Nah, pertama nih ke samping, Pak. Ini harus dipanen dalam minggu ini, tapi sayang sekali para pekerja harus istirahat akhir tahun. Masih masuk ini. Ya, seberang juga ini ada ya. Yang batas itu pohon pisang, pinggiran. Oh, pinggiran pohon pisang. Sebenarnya kalau dalam istilah orang Toraja itu sawah-sawah ini, tanah ini milik dari Pak Andri, tetapi dipercayakan kepada beberapa orang untuk
kelompok tani untuk mengerjakannya, dan itu juga keluarga sih. Dan nanti istilahnya tomak pariu, orang yang mengerjakan kebun. Jadi mereka diberikan tugas khusus untuk menjaga selama proses menanam. Batas ini Brother. Pohon sagu. Nah ini tadi Ke bawah. pohon sagu kita sudah di ujung sana. Matangannya teh. Matangan. Oh, tanya sampai enggak? Di sini ada setengah Om. Ada batas di tengah dan ada pipa. Sebelah sana bukan. Oh ya. Jadi dia berpotong sedikit. Nah, ini lumayan juga tanami panjang batas tanah ini. Masih ada tiga Tempat. tempat di sini. Kita lewati jembatan kecil. Ando Andri, kami lihat dulu. Nita, batas tanah Bapak. Kami wakili. Nah, itu aja. Ini salah satu wasiat. Ini patok besi. Oh. Wala ko teh. Oh, itu. Turun teh. Malir gitu, manilangan. Ano mo tum, patirong ko. Oh, iya. Jadi di sini adalah batasnya. Ini batas pertama. Sawah yang dibawa bukan Om? Tanya. Yang ini. Iya, Sawah ini dua tempat sawah bukan? Dua tempat yang tannya. Oke. Iya, to pisan ko. So papaagos pisan kolokon. Ando ko. Kilo Oh, toy. Hmm. Ko no boyo nak nang guru ni. Iya teh, tanya teh Om. Pokoknya dia bagian sebelah kiri di bawah. Oh, nah tahu lagi Pak. Ngalampi itu batas lo Om. Oh, batas sampai ada jalan. Di lorong ya. Iya. Lorong kan. Di sini babat itu lebih alam dia belum kan. Oh, Ini jenis padi apa ini? Pare tambak lek. Apa namanya? Di itu tuh. Jadi masa padinya ini berapa lama? 3 bulan? Panen? Oh, tidak sampai. Berarti dalam setahun kita bisa 4 kali kah? 3 kali setahun. Oh, lumayan besar. Oh, itu. yang masuk tuh. Yo sama aku. Ah, ini brother. Patok Ini adalah patoknya, Pak Cika sudah pegang sana. sampai ke sana. Ini ke bawah. Sampai di Batas ujung. jagung itu. Batas jagung, pinggiran jalan Jalan tani itu. sampai jalan tani. Pohon pisang ke bawah, Om. Iya. Ya. Itu dia, guys. Ini juga jambu ada ya? Wah. Wow. Masa kecil lagi, ayo. Kamera memang ini kamera. Kamera. Jambu manis lagi. Manis. Waduh. Ah, makan sama kulitnya. Ah. Isinya putih.
Oke. Ambil lagi satu. Dua. Manis sekali. Manis guys. Nah di depan ini sudah ada jalan tani khusus untuk mobil atau petani yang mengangkut gabah. Oh ini, jadi ini ke bawah. Ya, lurus. Masih pokoknya jalan tani. Awas pada. Inilah cara mengangkut gabah off-road. Ya. Ini gabah yang sudah jadi diangkut. Nah, nanti ini adalah jalan yang digunakan untuk mengangkut keluar masuk bahan baik pupuk maupun juga hasil panen. Kita marami ini pasang payo-payo lalu deh. Hah? Payo-payo pasang lalu. Posisi betul apa itu yang bunuh? Apa itu? Ini kita ngebolang dulu. Ya kita lanjut guys ya. Ini masih melihat batas tanah. Oh ini di sana. Ya, pikirannya itu kali. Oh jadi untuk tanah ini yang kita lihat dari ujung tadi di atas dibatasi oleh kali. Ya ini kali di bawah. Ada pohon pisang di sana, itu batasnya. Nggak sampai pohon pisang om. Oh, oh. Pohon apa? Jagung. Apa sih? Kamu tuh apa itu? Oh, pohon di sini. Oh ini suka batu. Sampai batas suka batu. Di sana. Ke mana kok? Oh, di sini ada tumpukan batu. Rupanya. Nah, di sinilah batas. Ya. Lurus. Mungkin ada pipa di situ. Itu ada pipa di atasmu. Ya. Iya. Ya, Ada pipa. Ada patok kan? ada patok. Ya. Tuh, lurus ke sana guys ya. Oh, masih lurus ke sana sesuai dengan patok di belakang saya ini. Itulah. Di sini luas 1 hektar. Jadi luas tanah yang ada di sini khusus untuk di part 3 ini ada 1 hektar. Dan itu di siap panen semua ya. Tanahnya subur, siap untuk ditanami. Seperti ini. Padinya sudah siap. Panjang jalan yang kita lalui, batas. Jadi sepanjang jalan ini adalah batas dari tanah ini. Nah, ini ada patok juga di sini. Ini? Ini mana lagi? Ini. Oh, yang di sana bukan ya? Jadi sebelah kiri kita ini panjang lurus ke sana ini. Itu adalah part 3. Dan ini siap panen. Tanah ini bisa dipanen 3 kali ya, musim panen 3 kali setahun. Dan kalau dikelola secara manual ini tidak mungkin. Ini harus
menggunakan tenaga mesin untuk panen. Jadi di dalam tanah 1 hektar ini dibagi-bagi, bikin bedeng-bedeng mungkin seperti ini terap-terapnya, karena tanahnya agak landai, jadi dibuat 1 sap. Berarti batasnya seperti itu tadi, lurus ke sana. Oh, dan ini sampai di sini dia. Oh, itu ada patok di sana? Nah, di sini batas baru di sana. Oh, Patok. Patok. itu batas di sini podok ya? Lurus ke atas. Ada Lurus. patok di sini juga. Oh, begitu. Sini ada patok. Ada patok di atas. Terus ke atas. Patok. Oh, berarti tadi tanah ini belok sedikit baru ke atas lagi. Ya. Oke. Ya. Yang di atasnya itu. Oke. Ya. Ya. Oke. Siap-siap. Ya, ya, bagus. Oh, berarti ya. Jadi dari atas itu turun sebelah kiri ada patok di situ. Nah, di sebelahnya ini bukan lagi, tetapi ada perbatasan di sini. Ini batas, ya, Ini bukan di atas. di atasnya sampai ke atas. Itu guys ya. Bagi Perlito. Lihat saja tanda Sampai keliling. pohon-pohon di atas. Pohon pisang Di sampai atas. ke bawah. Pohon batu dari sana. Oh. Oh iya. Jadi kalau dijalani semua tanah ini, sawah ini lumayan juga lelah. Kalau mau menikmati suasana alam, pedesaan, jauh dari keramaian, penuh sukacita, tetap ada sinyal. Ya udah, di sini saja. Tidak perlu banyak ribut. Kiri kanan pisang. Ini pisang sebentar lagi mau panen guys. Ada juga bunga pisang, bunga pepaya. Sebentar lagi kita mau ke pondok itu. Oh ya. Yang kelola tanah di sini anaknya Nek Sule. Oh. Jadi yang dipercayakan untuk mengelola tanah Anak Nek Sule. sawah yang ada di tempat ini Di sana Tom. anaknya Nek Sule Dinamakan Bapak Yuni yang kelola. atau Dipercayakan. Bapak Yuni. Dipercayakan ke Bapak Yuni untuk mengelola. Kurang lebih 1,5 hektar ya Om. Khusus untuk di part 3 ini kurang lebih Kurang lebih 1,5 hektar. kurang lebih 1,5 hektar. Ini dah sawah yang sudah dipanen. Jadi mesin pemotong rumput masuk, mesin pemotong padinya masuk dan langsung jadi gabah.
Ya, jadi bentuk gabah yang seperti ini. Ini kan masih padi. Nah, ini para crosser. Ini yang mengangkut khusus untuk gabah-gabah. Sepeda motornya juga didesain secara khusus untuk menaruh gabah di depannya ya. Tidak seperti biasa sepeda motor pada umumnya. Ini ada rumah wallet. Bawahnya ada pelangi, guys. Ada motornya khusus kan. Itu angkut semua. Jangan di skip ya videonya, tetap stay tune petualangan kami sepanjang hari ini. Dan ternyata perjalanan kami ini kami sudah tempuh 1 jam nih perjalanan ini, hanya untuk mengelilingi mencari lokasi batas-batas tadi. Oh, ini berapa luasnya? Berapa? Ini ada perempat lebih. Ini terdapat. Ini patok Bekasi lurus seorang. Lurus sampai ujung pisang. Ini lurus ke atas sana sampai batas ujung pohon pisang. Pohon pisang. Lurus. Ya, ini sudah kita masuk di lahan keempat, part keempat. Tadi dikatakan 3/4 luasnya ya, hektar. 3/4 hektar luasnya. Ini bagian di bawah ini, guys. Sampai di ujung ada bendera, bukan. Ada daun pisang, pohon pisang. Itu ke bawah. Jadi ini adalah lahan investasi masa depan yang harus dijaga, harus dirawat supaya menghasilkan banyak rezeki untuk semua orang, untuk anak cucu, supaya kedepannya mereka tahu bahwa anak cucu harus berjuang, bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan juga berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah disediakan orang tua untuk mereka. Jadi kalau ada zaman anak-anak TikTok, zaman Facebook aja, tidak mengalami masa seperti ini sulit. Ah, ini batasnya ya. Batas. Lurus ke bawah. Oke. Oke. Oke, Mon. Batas
sampai di bawah. Ada lagi jambu. Kita lihat apakah ada ya buahnya. Semua ke sana. Bisa dimasuki. Ada oh ada ular. Apa itu? Ular. Ular. Mana? Oh iya ya, aku lihat. Itu ada ular, guys. Ular daun. Nah, enak sekali tuh goreng-goreng itu. Aduh. Sorry. Ada ular, kalian lihat tidak? Oke, saya juga. Namanya ular daun, ya. Ayo kita lanjutkan. Kali panen ini bertahan sampai Akhir tahun. 10 tahun ini. Iya ya. Udah habis-habis. Habis ya. Ada batas pagar. Ini. Ya. Lurus ke sana. Tanah ini berbentuk segi 4. Oke. Segi 4. Jadi tadi yang kita lihat tadi dari atas itu, ini lurus ke sana. Kita akan sampai di pojok sana. Tanah yang di bawah ini milik Bapak Dinus. Nah, ini. Jadi terus ke sana ini itu adalah masih bagian dari tanah Bapak Andri. Nah, itu dia. Kita akan terus sampai di sana, sampai di mana pekerja. Oh ya, sampai di jalan itu adalah batas tanah ini karena tadi bagian 3/4 ini modelnya segi 4 lurus ke sana sampai di ujung jalan ya. Ya, ini masih lurus. Nah, ini juga sampai di sana. Itu guys, di sini juga tidak lepas dari serangan hama tikus. Sepertinya banyak lubang-lubang tikus di sini. Ya? Masih ada satu di bawah tapi Om sudah lelah. Oke. Jadi sudah sampai di sini dulu karena Tidak, masih ada lagi satu di bawah hanya karena tenaga kami. pohon pisang. Oh, itu masih berapa luas? Nah, ini kendaraan khusus di Yang mana kana to nek sudah do. Yang peri semang pir ni temai. Iya. Mau Bapak Yuni mau. Iya. Anu Bapak Geral. Mau Bapak Kira teh. Iya. Si Puadi Bapak Yuni. Oh. Ada yang Pak Yuni. Salah satu yang garap sawah. Kelola. Mau aja kok. Iya. Nak sama anak tahu tuh yung
Ini dia ojek. ojek gabah. crosser ojek gabah. Oke. Iya. Ya, tabe. Tabe selamat. Abang selamat. Oke, ini lagi pegang HP. Iya, ya oke. Semangat. Iya. Oh, Berarti yang satu di bawah itu masih cukup untuk satu rumah. Tapi karena melihat waktu kita ya jalan ke bawah. siap, Pak. Jadi itu tadi perjalanan kami. Masih ada satu tempat untuk menanam apa namanya itu sawah ya. Satu bedeng lagi. Ya. Menurut orang Toraja namanya satu tempe. Tapi kalau ukurannya itu cukup Tanah itu untuk milik satu. saudara Bapak Gerar, jadi beli Om. Oh, oke. Cukup untuk satu rumah. Nah, informasi lagi bahwa tanah yang itu dibeli dari saudara Bapak Geral yang tadi itu bawa ojek gabah. Pertanyaannya kenapa sampai bisa luas begini ya? Itu tadi seringkali penduduk di sini atau juga orang Toraja yang datang duluan butuh biaya, butuh dana, maka mereka juga harus merelakan sebagian dari tanah milik mereka. Maka ada beberapa titik tadi berpindah-pindah begitu. Nah, semoga ini bisa terawat rapi dan bisa terjaga. Nah, masih ada lagi satu tempat lokasi, ada dua bidang tanah di dalam, itu berupa kebun, tapi masih bagian di atas tadi. Karena waktu terbatas dan juga kami yang jalan ini udah lelah, maka mungkin video untuk melihat lahan-lahan ini sampai di sini dulu. Ini traktornya. Ini kami akan beranjak pulang ke rumah dan selanjutnya rehat sebentar sebelum pulang ke Tanah Toraja. Nah, ini adalah gabah-gabah dari yang sudah dipanen tadi. Mereka sudah ikat seperti ini. Gabah. Wih. Ini keluarga mau pergi Natal. Terus apa kamu? Salam apa kamu? Ya, oke. Iya. Ya, oke. Iya. Oke. Saya tetap putar loh. Lewat di sini ya. Kita keliling. Ini. Yo. Mobilnya mau dibalik dulu. Keringat ya, panas. Oke, terima kasih. Yo, mari. Sekarang kita pindah ke lokasi 5.
Ini lokasi kelima ya. Ya. Lokasi kelima. Ah, di sini ini pinggir jalan. Masih ini Om. Ini. Salah satu lokasi lahan. Sampai Atas pohon besar itu ke bawah. yang sudah dibersihkan. Batas Oh, pohon pohon besar besar. yang sudah dibersihkan. Oh iya, inilah Ada yang salur Om. ada parit. Batas sampai sungai di belakang. Ini tempat bagus untuk dibangunin. Dan di depan juga sudah ada rumah penduduk. Ah, nah, sini dia. Nggak ada jalan masuk ya? Ada. Ada patok besi di bawah. Bapak Maruf. Iya. Tuh, ini. Iya. Oh ya, di bawah. Dari sana nih patok kue. Woi. Oh, berarti lurus begini. Iya. Oh iya. Ya, jadi sebelah sana. Jadi ini cocok untuk bangunan ya, rumah. Ya, Untuk perumahan. perumahan. Pohon apa kan ya? Ayam kayu melo tempo. Jati, Kayu biti. biti ya. Oh yang piti itu mah? Iyo. Ah, di lahan ini sudah ada tumbuh Batas belakang ada sungai. pohon biti dan di belakangnya juga ada sungai. Batas tanah belakang ada sungai. Oh pantas kok itu. Kalian piti sih kaputuhan. Dalam lokasi ini banyak kayu biti. Iya. Sulu na bapak nararong. Iya. Sa ada apa tu? Dah, itu mana? Jamani na. Kita jamani. Ini Anu. Saya kenal baik. iya. Iya. Dulu kita sering di hutan sama-sama dulu di sini dengan nenek dulu itu. Nenek dulu. Bisa tanya. Iya. Ini masih ada toh? Iya. Masih ada. Siapa? Ini lama. Jamani. Oh, 86. Oh iya. Waktu SMA kalau meninggal. Nasangga. Oh, itu juga baru-baru dia. Ai. Dia muka bang tahun-tahun le. Baru-baru dia. Nah, kalau nenek itu saya kenal baik. Terus share sampai bis. Kasihan om bawa. Ya, jadi ini masih satu lokasi. Ya, dekat jalan raya. Dan nanti tanah ini diperuntukkan untuk bangunan. Ya, rasanya kami sudah lelah, harus kembali lagi ke bagian jalan utama. Anak-anak murah. Iya. Meron kang biyab. Ano ba ito? Masyari yung. Eh? Ito masyari kata kung nga pala ito. Hindi ba? Oh. Hindi pati yung misa lokasi ko. Masih ada satu. Pero ko na pohon. Uma. Iyo. Sawah juga ya. So, Hindi nalilin gara ko na ito. iya. Hindi deh. Oh iya mau air kabiring. Iya. Iya mau air kabiring ya. Hindi mau terke. Iya. Oke. Siya usulin. Terus lagi sedikit. Saya tonggang ko. Jalan masuk. Oh iya iya tiyo tiyo. Tama. Oke. Ito ito pala. Ito yung tama. Bukit tapi bagus sekali ya, tempat ladang ya di atas itu. Iya. Yang mana? Ya, kita akan menuju ke lokasi keberapa ini? Kinam. Keenam. Lokasi keenam sawah. Hindi. Hindi patagos.
Ini sawah juga. Ini Berapa luas ini? sampai ada patok di sana. Oh. Rubuh nanti Oh iya betul. cuman sayang padinya rusak. Iya. Oh ya, ini ada di sana. Itu satu, sayang padinya rusak. Ini ada di sana, itu ada patokan ini. Nah, itu ya, itu adalah lahan dari satu lokasi di tempat ini. Iya, ada patokan di sana. Ya, mereka sudah sampai di patok. Ya, itu. Kami berdua tidak jalan lagi karena sepertinya sudah lelah jalan. Dan mereka berdua jalan terus. Kami hanya menunggu di titik ini, di mana mereka nanti akan kembali ke tempat ini. Ini ya, ada juga apanya toh, jalannya toh? Oh ya, dari sana pondokan. Dari sini kan. Ada pohon di sana. Terus. Tapi lumayan bagus ya lahan seperti ini toh. Agak landai memang paling di bawah, tapi ini cukup bagus. Dekat sungai, airannya sudah bagus. Nah, itu di sana. Oke. Lumayan. Segi 4. Ini media dikenal ini pernah samping rumah. Samping rumah ya. Dari semua lahan sawah yang kita lihat tadi itu, hanya di lahan yang kelima ini sepertinya padinya gagal panen ini. Gagal panen. Nah, ini juga sepanjang jalan di sana, ini adalah jalan yang akan dilewati. Lewat mana mereka? Tertutup jalan sudah. Di bawah. Iya. Ada patok. Ya. Patoknya di sana sini, bukan yang ini. Itu ada di dalam. Jadi ini dalam di tembok kayu. Oh. Oh ya, betul. Maaf ini. Ini ada patok di dalam panjang. Wah, sepertinya sawah di bagian ini semuanya kurang begitu
berhasil bagus panenannya. Ya, sudah lelah juga berjalan. Demikian video ini saya buat supaya bisa dilihat dan dikenang dan juga bisa diketahui oleh keluarga. Kalau suatu waktu nanti kalian pengen tahu bahwa di Palopo ini ada tanah orang tua. Baik, saya akan kembali ke rumah kakak. Di sana juga kita akan lihat rumah mereka dan beberapa alat yang akan digunakan untuk panen tempat ini ya. Oke. Taruh tahu nak kopi apa kita. Jadi ini jadi di persimpangan jalan pas perempatan jalan menuju kawasan objek wisata Lare-Lare. Itu berhadapan dengan titik lokasi. Berhadapan dengan titik lokasi yang ke-5. 456. 456. Kita kebun. Video ini dibuat bapak sebagai Sekarang kita mau kemana, Mas? Ayo, jalan. Ayo jalan lagi. Ada rencana lahan di dalam sini. Perempatan jalan ini. Dan tanahnya ini luas hingga bagus sekali pemandangannya, gunung-gunung di sana indah sekali. Sejauh mata memandang sawah. Kita akan jalan-jalan dulu, entah apa yang akan kita lihat sebentar di tempat ini ya. Mungkin ada lokasi baru lagi. Ini patok pertama, tanah ini dibeli dari istri Badu. Lurus ke atas. Ini berapa luas ini? Kira-kira Kurang lebih hampir 1 hektar. Kurang lebih hampir 1 hektar. Kurang lebih Diperoleh dari istri Badu. iya, Dibeli. kurang lebih 1 hektar. Tanah ini dibeli dari istri Ini Badu. tahun 2018. Dan tanah ini rupanya sudah dibeli pada tahun 2018. Nah, ini adalah lahan lokasi yang ke-7 yang kita lihat tadi ya. Nah, ini semua ada padi sudah siap panen. Dan sepertinya lahan di tempat ini agak subur nih. Yang lokasi 56 tadi agak gagal panen mungkin, tapi yang bagian ini lumayan bagus. Sebelah selatan ada batas got. Oh iya. Dikelola oleh Bapak Dery. Oke. Jadi Orang Luwu Banggai. Jadi lahan ini dipercayakan dikelola oleh Bapak Dery, berasal dari Luwu Banggai, dan batasnya ini ada got atau saluran air. Patok kedua. Dikelola oleh Bapak Dery, dipercayakan orang Luwu Banggai. Iya. Luwu Banggai. Wah, pengairan mantap. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada airnya disengaja karena ini sebentar lagi akan dipanen, jadi airnya dikurangi sehingga padi bisa
berproses tumbuh dengan cepat dan dipanen. Lokasi ini sangat strategis, ya, di pinggir jalan, dan kalau kita lihat itu adalah 3 gereja saling berdekatan. Di sebelah sana itu adalah gereja Kibait, ya. Di bagian tengah itu adalah gereja Katolik, dan di sebelah sana lagi itu adalah gereja Kristen Protestan, itu PGI, ya, itu. Jadi saling berdekatan sekitar 100 meter, itu. Lumayan bagus pelayanan di sini. Dan di sebelah sana lagi, yang kuning itu adalah sekolah. Ya, di sini sekolah. Tanahnya rata dan ini bagus sekali untuk tempat pemukiman. Nah, kita lihat itu kakak di sana, Pak Andri, sedang menuju ke lokasi titik terakhir. Ini sebentar lagi saya akan berhenti karena baterai saya habis ini. Patok ketiga lurus ke bawah, persis yang di patok keempat yang ditempati Pak Sambo di bawah berdiri, dilurus ke bawah, persis depan gereja Katolik. Lokasi ini. Ya, di depan sana itu adalah gereja Santo Petrus Lare-Lare. Stasi Santo Petrus Lare-Lare. Terus ke bawah sampai sungai. Sampai ke sungai. Ini lokasi Pohon sagu. Sampai pohon sagu di belakang. oh, Sagu pokoknya. Sudut pohon kelapa. Sudut sampai pohon jati. bukan apa itu? Pulo apa itu lo? Sukun. Sukun. Ini sudah di jalan poros utama ini. Ini luas tanah yang ada di sini setengah hektar. Ya, 500 meter ya. Dan pas di depan pintu masuk dari rumah di bagian sana. Jadi tanah ini dikhususkan nantinya untuk usaha. Akan dibuka ruko di sini. Dari sini. Batas tanah ini di sini. Nah, penjelasan keempat di batas padang. Batas di sini, ya. Di sini adalah bengkel las palem. Reparasi di sini pintu masuk ke rumah. Dan ini jalan poros, jalan provinsi. Ya, sebelum baterai habis, ini adalah lokasi sekitar rumah. Nah, ini adalah rumah kakak ini. Di belakang ada kabel sutet. Di sini juga paling luas halamannya. Dan ada 3 lokasi tempat. Inilah rumahnya, kita akan masuk. Nah, kebetulan di belakang atau di depan kita ini itu adalah bagian barat. Mari masuk. Nah, ini Pak Cika sudah mempersilahkan, mari masuk. Ya, inilah lokasi rumah kakak ini. Dan di depan ini di depan rumah ini adalah sawah milik Bapak Andri sampai di bawah sana. Batas-batas ada semua pohon pisang. Jadi ada Masuk di bawah lokasi sampai batas bengkel las
Malam. Sampai ujung ke bawah. Sampai ujung ke bawah. Itu ada Dan itu tadi kilas bengkel. palang yang Itu kita sendiri. buat hasil bengkel, tapi itu semuanya milik Belakang ambil kilas palang, lokasi itu. tanah kita, ya. Sampai di sana. Cepat di Jadi belakang ini ambil kilas dibatasi palang. di sana itu adalah pohon pisang. Batas Lalu kita bisa melihat dari arah samping ini adalah rumah, ya. Dan kalau ada acara-acara tersendiri, kita bisa duduk di sini sambil menikmati pemandangan ke sebelah sana. Nah, sekarang saya akan menuju ke bagian garasi di mana itu ada mesin di sana, mesin khusus untuk memotong rumput. Nah, ini sekarang kita sudah di garasi. Ada ayam juga. Inilah mesin nantinya akan dipakai untuk panen, ya. Ini dia. Besar, nanti di sini akan keluar gabahnya. Sini. Lalu di depan inilah tempat untuk padi itu masuk di sini, dipotong, lalu nanti dibawa dalam bentuk karung saja, ya. Ini masih baru, guys, ya, masih baru, sangat baru, belum dipakai, hanya untuk pakai panen. Ini karena sudah mulai hari raya maka dibenamkan dulu. Oke. Ini. Iya. Oke, dadah. Di sulim kita. Ya mau Kak. Yuk. Taruh bang, kurang muda. Yuk. Ya, sekarang kita pulang. Nah, sekarang sudah jam 6 sore, kami akan menuju ke Toraja dari Palomo. Dan apa lagi tadi namanya nih? Lari-lari. Lari-lari. Ada tapi daerah khusus ini kan lari-lari kan luas tuh. Ya, sangkom akal kata anak depan. Ya, mudah-mudahan perjalanan menyenangkan, tidak macet dan tiba di Toraja tanpa kekurangan satu apapun. Karena masih ada satu tempat kami akan kunjungi, hanya sekedar bersilaturahim. Siap, Bang Mana? Oke, baik. Oke, baik. Siap di belakang ya? Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan video ini menjadi kenangan di akhir tahun 2022.